Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke sisi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera tersenyum kembali dengan hormat. Kompetisi 100 dinasti terjadi sekali setiap 20 tahun. Aku kira semua peserta muda telah diberi pengarahan tentang berbagai peraturan kompetisi ini. Karenanya, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Aula di depan mata kalian akan menjadi arena untuk kompetisi. Seperti yang kalian lihat, ada banyak lorong di sekitar aula. Nantinya, setiap peserta akan menarik undian dan memasuki lorong bernomor sesuai dengan nomor undiannya. Ucap Mo Jingtian menjelaskan secara langsung dan efisien tanpa elaborasi yang tidak perlu. Ketika dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan seikat bambu yang diselimuti cahaya redup muncul di tangannya. Para peserta, silahkan ambil undianmu. Saat Mo Jingtian selesai meneriakkan kata-kata ini, lot bambu di tangannya melonjak ke langit dengan cahaya samar melanda mereka. Saat banyak bambu melayang di langit, suara memekakan telinga bergema di seluruh arena ketika para peserta terbang untuk mengambil tanah bambu. Setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan memperoleh banyak hal dengan kekuatan yang menarik. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan menemukan bahwa frasa kiri 9 ditulis di atasnya. Gambar lot sudah selesai. Semua orang, saatnya kompetisi tahun ini dimulai. Setelah melihat semua lot telah diambil, Mo Jingtian berteriak kembali, "Silahkan masuk ke arena." Setelah Mo Jingtian selesai berbicara, banyak siluet terbang dan memasuki aula monumental melalui lorong-lorong sesuai dengan indikasi lot mereka. Lindong, Lin Langtian, kalian berdua bisa memulai. Ucap Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata ketika dia melihat semua orang sudah pergi. Baik, ucap Lindong dan Lin Langtian mengangguk. Mereka kemudian saling memandang sambil merasakan nada permusuhan di mata masing-masing. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka kemudian berpisah dan terbang menuju lorong masing-masing dalam sekejap mata. Di arena holding, para peserta juga mulai bergerak keluar pada saat ini. Dalam beberapa menit, semua peserta telah memasuki aula besar dengan lancar. Semua orang, kami akan menunggu di sana untuk 5 pemenang dari kompetisi ini. Ucap Mo Jingtian. Dia kemudian berbalik dan terbang ke ujung lorong raksasa. Di belakangnya, Wang Lei dan para pemimpin faksi lainnya mulai mengikuti juga. Pada saat ini Lin Fan adalah yang terakhir pergi. Tatapannya terus tertuju pada lorong yang telah dimasuki Lindong dan Lin Langtian. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Karena satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, maka tunjukkan kepadaku siapa di antara kalian yang akan menjadi harimau yang lebih kuat. Setelah beberapa saat, seperti gumpalan asap hijau, Lindong terbang ke lorong secepat kilat. Segera pencahayaan lingkungan menjadi sedikit redup. Di depannya, ada lorong yang dalam dan tenang namun luas, dan tampaknya terhubung ke tempat suci aula. Sehubungan dengan berbagai macam aturan dari kompetisi, Lindong telah lama memahami mereka dengan jelas. Menurut dugaannya, setidaknya harus ada puluhan peserta. Orang-orang ini adalah talenta terbaik dari generasi muda kekaisarannya. Hanya mereka yang dapat membedakan diri dari semua jenius ini yang dapat memenangkan salah satu dari 5 penempatan terakhir. Pada saat ini Lindong melakukan perjalanan melalui lorong dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai beroperasi. Tubuhnya kemudian mulai menguat secara bertahap. Dengan energi yang kuat mengalir di bawah kulitnya seperti naga yang marah. Dalam turnamen tingkat tinggi kekaisarannya ini, tidak ada yang berani meremehkan lawan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan dikalahkan. Setelah beberapa menit penerbangan dalam kecepatan kilat, Lindong akhirnya sampai di ujung lorong. Terlihat sebuah pintu logam besar muncul di depannya. Melihat pintu ini,
Lindong tidak bisa untuk tidak menarik nafasnya dalam-dalam. Dia tahu bahwa begitu dia masuk melalui pintu besi ini, dia akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jika dia tidak ingin dikalahkan di jalan ini, dia harus bertahan sampai akhir. Tidak mungkin dia akan mengakui kekalahannya. Pada saat ini penglihatan Lindong semakin tajam. Dia mengambil langkah ke depan dan mendaratkan pukulan keras ke pintu besi. Segera pintu logam itu meledak terbuka dengan serpihan logam terbang ke segala arah. Namun ketika fragmen ini semakin dekat ke tubuh Lindong, mereka berubah menjadi debu secara otomatis. Setelah pintu logam meledak terbuka, Lindong berjalan melewatinya. Di balik pintu besi ada aula besar yang sangat luas. Aula besar itu tampaknya dibangun dengan logam hitam. Itu mengeluarkan aura yang sangat menindas. Lindong menggerakkan kakinya dan berjalan menuju. Pada saat ini Lindong menggerakkan kakinya dan berjalan menuju pusat aula besar. Setelah beberapa saat, dia berhenti di jalurnya sementara pandangannya dilemparkan ke tengah aula besar. Sudah ada dua orang yang berdiri di sana. Dengan tangan terlipat dan matanya menatap Lindong dengan sedih. Pada saat yang sama, tatapan Lindong menyapu kedua orang ini dan pupil matanya mulai melebar. Itu karena dia menemukan bahwa kedua orang ini memiliki lambang yang sama di dada mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Menurut aturan, pos pemeriksaan pertama adalah pertempuran 3 arah. Akan ada 3 orang berjalan keluar dari lorong-lorong yang saling terkait dan bertemu di tempat ini. Dari ketiga orang itu, hanya 1 orang yang bisa melanjutkan. Biasanya ketiga orang ini akan datang dari sekte yang berbeda karena ini adalah pertempuran campuran. Namun ada sedikit kemungkinan bahwa orang-orang dari sekte yang sama akan bertemu di sini. Jika ini terjadi, itu akan menimbulkan masalah bagi orang ketiga. Itu karena 2 orang dari sekte yang sama pertama kali akan mengalahkan orang terakhir. Sebelum membuat keputusan untuk melihat siapa di antara mereka yang akan melanjutkan kompetisi. Dan sekarang, Lindong benar-benar sial menghadapi situasi seperti itu. Dia harus bertarung dengan 2 orang sekaligus dalam putaran pertama. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa kedua orang memandang Lindong dengan menyedihkan ketika dia masuk. Untuk bertarung dengan 2 orang dalam satu gerakan, berarti bahwa Lindong kemungkinan akan dikalahkan. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya akhirnya membuka mulutnya. Suara dalam dan serak menyebabkan seseorang tidak berani menghinanya. Aku tahu kamu. Kau adalah Lindong. Seorang tokoh berpengaruh yang baru-baru ini muncul tiba-tiba di kekaisaran yang besar. Dikatakan bahwa bahkan Lilang Tian tidak bisa menanganimu. Ucap pria itu. Pada saat ini langkah kaki Lindong berhenti saat dia mendengar suara pria itu. Dia sekarang juga berdiri di tengah aula besar dan memandang ke arah 2 pria di depannya. Meskipun dia tahu bahwa dia agak disayangkan telah mengalami situasi seperti ini, namun wajahnya tetap tenang. Jika aku tidak salah, kalian berdua adalah Jenderal Gunung Bergerak Sekte Gunung, Lui Kui dan Hu, kan? Ucap Lindong. Karena kau telah mendengar nama kami, kau harus menyadari betapa sialnya dirimu. Aku hanya bisa mengatakan kau benar-benar sial telah bertemu kami berdua. Ucap pria jangkung dan kokoh di samping pria berwajah bekas luka itu menyeringai dengan aneh. Lindong, aku tahu kau memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Jika kita bertarung 1 lawan 1, mungkin kita berdua tidak akan bisa mengalahkanmu. Namun surga ada di pihak kita saat ini. Sehingga kita berdua bertemu denganmu di babak pertama. Mengingat belasan tahun kami akrab dengan satu sama lain, kekuatan gabungan kami tidak akan sederhana. Secara sukarela kau berbalik dan pergi, kami tidak akan melukaimu. Ucap pria berwajah bekas luka itu perlahan berkata dengan tatapan yang tertuju pada Lindong. Jujur saja reputasi 2 orang ini di kekaisaran yang besar lebih besar dari Lindong. Setelah semuanya, Lindong hanya muncul baru-baru ini sedangkan mereka telah lama menjadi tokoh berpengaruh di kekaisaran yang besar. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi awal, kekuatan gabungan mereka pernah mengalahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Setelah dia mendengar ini,
Lindong tersenyum sedikit. Di bawah tatapan dingin dari dua orang ini, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kali ini salah satu pemenang dari kompetisi 100 dinasti ini adalah diriku," ucap Lindong dengan bangga. "Heh, apa katamu? Bahkan kami berdua tidak berani mengatakan bahwa kami bisa mendapatkan tempat dengan kemenangan. Meskipun dikatakan bahwa bahkan Lilang Tian tidak bisa menghentikanmu, aku tidak punya pilihan selain untuk memberitahumu bahwa bahkan Lilang Tian sendiri tidak benar-benar yakin untuk memenangkannya," ucap Lu Kui. Hanya karena dia tidak yakin, bukan berarti aku tidak bisa," ucap Lindong perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan membungkuk sedikit sambil berkata dengan lembut, "Sekarang kalian berdua bisa datang kepadaku bersama-sama." Setelah mendengar kata-kata ini, tatapan dingin menyapu mata Lu Kui dan Huwu. Sikap Lindong telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena ini adalah masalahnya. Mereka hanya bisa memukulinya sampai dia patuh dan pergi. Kami berdua telah berusaha sebaik mungkin untuk tidak melukaimu. Namun kau masih tidak mengakui niat baik kami. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena kejam, ucap Lu Kui dan Huwu tiba-tiba melangkah maju. Segera dua aura kuat mengalir keluar dari tubuh mereka. Dua ini jelas terkoordinasi dengan sangat baik. Dan bahkan seni rahasia yang mereka praktekkan agak mirip. Pada saat aura mereka melonjak, ada indikasi samar aura mereka bergabung bersama. Tampilan kekuatan ini sangat tirani. Meskipun mereka telah berbicara sedemikian rupa, jauh di dalam hati mereka tahu Lindong tidak bisa diremehkan. Lagi pula mereka yang datang di sini adalah bakat terbaik dari generasi muda Kekaisaran Besarian. Tidak hanya mereka sangat berbakat, tetapi karakter mereka, kecerdasan dan kualitas lainnya sangat luar biasa. Karenanya mereka tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawan manapun. Pada saat ini terdengar suara ledakan. Aura bergelombang mereka disertai oleh gelombang Yuan Power seperti air pasang. Saat mereka berdua mengepalkan tangan mereka, dua palu hitam besar muncul di tangan mereka. Ketika palu besar muncul, kedua tubuh mereka bergerak maju pada saat yang sama. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Palu di tangan mereka diayunkan dengan kekuatan ganas saat mereka dengan marah meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Pada saat ini terlihat palu merobek udara. Di bawah palu berat, lapisan udara berbentuk U besar terbentuk. Menanggapi serangan ganas dari dua ini, Lindong tidak mundur. Dia justru melangkah maju. Yuan Power yang kuat mulai menumpuk di tubuhnya, yang akhirnya berubah menjadi banyak topan Yuan Power yang berputar. Wajahnya tenang saat tangan mengepal dan meninju dengan eksplosif. Pada saat ini kedua tinju Lindong menabrak palu yang mendekatinya. Segera suara dua benda logam yang bertabrakan bersama bergema di aula besar. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari titik kontak, menciptakan retakan halus di sepanjang lantai black metal khusus. Di bawah ledakan kekuatan yang mengerikan, dua palu besar ditumbuk ke samping oleh tinju Lindong. Seketika kerutan muncul di wajah Lu Kui dan Huwu. Mereka tidak pernah berharap Lindong hanya menggunakan tinju untuk membanjiri mereka. Hahaha, bagus. Tidak heran bahkan Lilang Tian tidak bisa menanganimu. Kau memang kuat, ucap Lu Kui dengan tatapan yang sinis. Jelas mereka berdua adalah pecandu perang. Setelah melihat seberapa kuat Lindong, mata mereka menyala-nyala dengan penuh gairah. Dengan sentakan tubuh mereka mulai mengambang ketika cahaya hitam berenang di bawah kulit mereka, mengeluarkan perasaan kekuatan yang kuat. Tubuh gunung setan, teriak dua orang itu meraung. Segera tubuh mereka mengembang berkali-kali menjadi mirip dengan raksasa kecil. Benang cahaya hitam berputar-putar di sekitar tubuh mereka. Terlihat benang cahaya hitam berputar di sekitar tubuh mereka, mengeluarkan energi yang kuat. Jelas mereka berdua telah berlatih tubuh fisik untuk meningkatkan seni bela diri juga. Ingin bersaing dengan kekuatan fisik, ucap Lindong tertawa ketika melihat segel tangannya mulai berubah dengan cepat. Transformasi kera iblis, teriak Lindong. Saat segel tangan Lindong berubah, tubuhnya segera mengembang.
gambar raksasa kera iblis perlahan mulai terwujud. Gambar kera iblis yang disulap oleh Lindong praktis tidak berbeda dari yang asli. Dari perspektif tertentu, itu bahkan tampak seperti kera naga kuno yang hidup. Aura kebrutalannya tentu saja tidak kalah dari kera naga kuno yang telah dia bunuh. Dibandingkan dengan kera naga kuno raksasa, tubuh Lu Kui dan Huo tampak jauh lebih tidak penting. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, ketakutan melonjak melalui mata mereka dan wajah mereka menjadi semakin suram. Keduanya memandang satu sama lain dan dengan kejam menghentakkan tanah dengan kaki mereka. Mengurangi lantai logam hitam menjadi debu sementara palu di tangan mereka juga mulai mengembang. Mereka melambaikan palu mereka. Saat kedua palu mendarat, seluruh aula besar tampak bergetar. Segera setelah itu dua sinar cahaya hitam tak terbatas menembak palu dan membentuk gunung besar yang dengan kejam menekan tubuh Lindong. Pada saat ini terdengar kera naga kuno yang menyelimuti tubuh Lindong mengeluarkan raungan besar ke langit. Raungan itu adalah raungan kera iblis sejati. Dia kemudian mengulurkan kedua lengannya yang besar dan berotot dan menangkap gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Pada saat yang sama, lantai logam hitam yang tak tertandingi di mana kera iblis berdiri retak inci demi inci. Seni bela diri yang ditampilkan oleh dua orang ini telah membentuk gunung yang cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun kera setan yang disulap Lindong dengan tegas menolak gunung itu. Dengan dorongan, kera iblis melemparkan gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Tiba-tiba cahaya kemasan yang gemerlap menyembur keluar dan membentuk plafon emas yang sangat besar. Dengan menggunakan kedua lengannya, kera iblis meraih plafon emas dan dengan kejam melemparkannya seperti senjata kedua itu. Setelah melihat kekuatan yang mengerikan, ekspresi wajah keduanya berubah secara drastis. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan Yuan mereka sebagai palu raksasa di tangan mereka dan berbenturan dengan platform emas yang menyerangnya. Pada saat ini, terdengar suara keras dan jelas bergema di seluruh aula besar, diikuti oleh riak energi yang kuat yang melanda arena. Sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir di lengan mereka, menyebabkan tampilan suram di wajah mereka berubah menjadi syok. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan fisik adalah keahlian mereka. Namun kekuatan yang ditunjukkan Lindong sejauh ini terbukti bahkan lebih kuat dari kekuatan mereka sendiri. Sementara lengan dua ini mati rasa oleh dampaknya, kera setan yang disulap Lindong terus menyerang tanpa henti. Dalam menghadapi serangan kekerasan seperti itu dari Lindong, keduanya diam-diam mengutuk. Pada saat itulah mereka menyadari betapa bodohnya kata-kata mereka sebelumnya. Pada saat ini gesekan kuat dari plafon emas menghantam mereka. Kekuatan mengerikan langsung menjatuhkan palu di tangan dua itu. Saat plafon emas menghanyutkan mereka, kera setan tampaknya semakin bersemangat karena sekali lagi bergegas ke arah dua dengan langkah kaki yang menggigil. Setelah menyaksikan ini, ekspresi wajah keduanya segera berubah. Mereka buru-buru mundur saat mereka secara bersamaan berteriak, "Kami menyerah, kau yang menang." Setelah mendengar kata-kata ini, langkah kaki kera iblis raksasa akhirnya berhenti. Dengan gelombang cahaya, kera iblis menghilang dan sosok Lindong terungkap. Dia memutar tubuhnya sedikit dan melihat ke arah dua Luki dan bertanya dengan cara yang tidak puas, "Hei, kalian tidak ingin bertarung lagi?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Lindong, wajah keduanya bergetar tanpa sadar. Biasanya mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendominasi orang lain. Namun sekarang, mereka sepenuhnya dikuasai oleh Lindong. "Tidak, kami tidak ingin bertarung lagi," ucap keduanya dengan suara putus asa. "Hahaha, terima kasih sudah mengizinkanku untuk menang." Setelah melihat ini, Lindong tidak bisa menahan tawanya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati babak pertama. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.